Pada siang hari setelah ibadah sekolah minggu, ketiga anak terlihat nampak cemberut dan kesal sekali karena tidak mendapat hadiah yang diinginkan setelah mengikuti ujian sekolah dengan nilai yang cukup memuaskan. Wah, kira-kira mereka kenapa ya? Ih, aku kan pengen beli coklat, tapi kok gagal. Apa sih alasannya? Mamaku sibuk. Wah, kok sama sih? Aku juga bete parah. Padahal kan aku saatnya beli baju-baju baru dan lucu buat tadi habis ujian. Tapi batal deh gara-gara bajuku udah banyak kata mama. Padahal kan tinggal beli lemari bisa. Aku bete parah. Kan aku hobinya baca buku. Papaku udah beliin buku yang paling aku suka banget. Tapi sama adekku dirobek jadi rusak. Wah, ternyata macam-macam ya alasannya sehingga anak-anak ini cemburu dan kesal. Lalu datanglah anak si paling sederhana. Hai teman-teman, kenapa sih kalian sedih seperti itu? Hanya untuk hadiah yang gampang rusak dan hilang ibarat itu. Coba kalian punya hadiah seperti punyaku, kalian tidak akan pernah bersedih lagi. Wah, hadiah apa itu? Hadiah aku itu awet sifatnya, tidak mudah hilang dan rusak. Dan yang terpenting lagi, bagi yang memilikinya akan selalu sukacita. Wah, berikan hadiah itu. Sampai jumpa lagi ya. Aku pergi dulu ya. Dadah. Wah, penasaran nih. Ayo ikutin dia. Seorang nenek sedang berjalan tertatih-tatih, kemudian terjatuh dan belanjaan yang dibawa pun jatuh berserakan. Lalu si anak paling sederhana lewat dan diikuti ketiga anak yang mengikuti di belakang diam-diam. Kenapa kita ikuti? Wah, ada nenek jatuh. Kasihan sekali. Mbak, saya bantu, Nek. Terima kasih ya nak, hatimu baik sekali. Terima kasih, hatimu penuh dengan kasih. Terima kasih kembali ya, Nek. Hati-hati di jalan. Ya nak, terima kasih. Nenek tadi bilang apa ke dia? Oh, ke anak itu tadi. Iya. Saya bilang terima kasih dan hatinya penuh dengan kasih. Dia baik sekali loh. Ngomong-ngomong kalian ini siapa? Loh. Ditanyai orang tua kok malah nyelonong. Selanjutnya, pada perjalanan pulang, si sederhana bertemu pengamen, kemudian pembantunya. Lalu, apa yang terjadi? Mangan tahu rasane kaya mangan lawo sate. Ini Kak, aku ada sedikit uang kakak. Mungkin bisa pakai beli makan. Makasih ya, Dek. Ya. Baju kakak sudah tidak layak sekali. Apakah tidak kedinginan kepanasan menggunakan baju yang sudah sobek seperti itu? Saya mau beli baju gimana tuh, Dek? Makan aja ya. Baru bisa makan kalau ada yang ngasih. Kalau begitu, tunggu sebentar ya kak. Sebentar saja. Ini kak, aku punya baju dari kakak aku, sudah tidak muat. Mungkin kakak suka? Buat saya? Iya. Makasih ya, Dek. Iya, sama-sama kak. Hatimu penuh dengan kasih. Setelah membantu, sederhana pergi dengan wajah penuh bahagia. Ketiga anak yang mengikutinya diam-diam menghampiri pengamen. Wah, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Mas, apa yang aku katakan ke dia? Hatimu penuh kasih. Nah, kalian ini siapa? Oh teman-teman, mari kita kasih. Aku punya Astor untuk Mas. Aku punya refleksi untuk Mas. Aku punya uang. Nih ya, Mas. Buat saya? Iya. Makasih ya. Baik-baik semua loh. Wah, ajaib. Setelah kita memberi, kenapa hati kita sangat bersukacita ya teman-teman? Iya, kenapa begitu ya? Nah, berarti kalian sudah mendapatkan hadiah itu. Hah? Mana dia itu? Kok nggak kelihatan? Iya, hadiah yang kekal dan tidak pernah habis ialah kasih.
Karena Tuhan telah memberikan kita kasih, maka kita juga harus memberikan kasih kepada sesama kita. Jika kita berbuat kasih, hati kita akan damai dan sukacita. Lihat wajah kalian tersenyum itu. Betul yang disampaikan kakak ini tadi. Selama kita hidup, kita harus penuh dengan kasih. Penuhi hati kita dengan kasih. Shalom semuanya. Di kesempatan hari ini kita akan tadi sudah menyaksikan dan melihat anak-anak bagaimana mereka menceritakan tentang kehidupan yang ada di sekitar kita. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa memiliki kasih. Dunia ini akan terasa jauh lebih indah jika orang-orang di sekitar kita tidak akan melihat mereka menangis karena mereka tidak mempunyai orang tua yang tidak memperhatikan. Kita tidak akan lagi melihat orang-orang tua ataupun anak-anak di sana terlantar. Telinga kita jauh akan lebih indah jika kita tidak mendengarkan satu tangisan-tangisan yang rasanya membuat hidup ini semakin susah. Tapi kondisi seperti ini tidak bisa hilang di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Di sini dikatakan di dalam Efesus 5 ayat yang kedua mengatakan, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hal ini adalah satu tantangan di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana hal itu bisa terimplementasi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang tidak gampang dan tidak mudah kita untuk melakukan satu kasih di dalam kehidupan kita. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah memulai dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Sebagai anaknya, pastinya kita harus selalu memiliki kasih itu di dalam hati kita. Kasih itu luas, kasih itu ikhlas, kasih itu sabar, dan kasih itu tidak pernah memilih saya kenal ataupun tidak. Sesuatu yang menuntut di dalam kehidupan kita, sebagaimana kasih itu harus nyata. Melalui apa? Melalui tindakan kita. Melalui apa? Melalui ucapan kita. Melalui apa? Melalui keluarga yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Markus pasal 2 ayat 1-5 menceritakan bagaimana saat itu teman-teman mempunyai kasih kepada saudaranya, kepada sahabatnya yang saat itu ada di dalam kondisi sakit lumpuh. Kasih itu dia buktikan. Kasih itu bertindak. Kasih itu melakukan. Kasih itu action. Apa yang dia lakukan? Dia mengusung temannya yang lumpuh itu dibawa kepada Yesus saat Yesus ada di Kapernaum. Segala rintangan dia lewati, segala masalah dia lewati. Dia gotong itu orang yang sakit dan dia taruh untuk menerobos orang banyak, dia tidak mungkin. Dia berpikir bagaimana caranya dia bisa sembuh dan dia melakukan untuk menurunkan sahabatnya tadi dari atap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan teman-teman semuanya. Sungguh sangat luar biasa jika kasih itu ada di dalam hati kita. Dunia akan menjadi indah jika kasih itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Tapi di saat kita minta Tuhan untuk menolong kita, di saat kasih itu kita terapkan di dalam hati kita, maka Yesus yang akan menyempurnakan. Bukan hanya bulan Februari ini aja orang-orang menceritakan tentang kasih. Tapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya hari Valentine, bukan hanya bulan Februari tanggal 14. Tapi setiap hari sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu melakukannya dengan kasih dan kasih. Kasih akan menutupi segala kesalahan. Kasih akan membuat kita bersukacita. Kasih mampu mengampuni dan kasih yang luar biasa itu datangnya daripada Tuhan. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kasih dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.